Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat tani, coba perhatiin dulu tanaman di depan saya ini. Batangnya tegak, daunnya hijau, kelihatannya segar dan sehat. Tapi jangan salah, di lahan yang sama, di usia yang sama, ada juga cabai yang daunnya keriting, pucuknya gak normal, bahkan mirip gejala virus kuning. Pertanyaannya, kenapa bisa beda hasilnya? Dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan supaya cabai tetap kuat dan produktif? Hari ini saya gak cuma mau cerita, tapi mau langsung praktek di lapangan, mengikuti metode Mas Udin, khususnya pengecoran cabai usia 20 hari setelah tanam. Sekarang kita lihat kondisi tanaman satu per satu. Ini cabai yang kondisinya mulus, batangnya kokoh, daun hijau tua, lebar, dan tegak. Ini ciri tanaman yang nutrisinya cukup dan akarnya aktif. Tapi di sebelah sini, kita bisa lihat daun mulai keriting, pucuk mengerut, pertumbuhan agak lambat. Umumnya keriting ini disebabkan oleh hama trip, kutu kebul, atau kutu daun, yang bisa jadi pintu masuk virus kuning. Tapi alhamdulillah, setelah saya lakukan penyemprotan pengendalian hama, sekarang daunnya mulai mekar kembali, warnanya mulai hijau, dan pertumbuhannya membaik. Detail soal pencegahan keriting dan virus kuning nanti akan saya bahas khusus di video berikutnya, biar fokus dan lebih lengkap. Di video kali ini kita fokus dulu ke satu hal penting, pengecoran nutrisi ke tanaman cabai. Kenapa pengecoran penting? Karena di usia sekitar 20 hari setelah tanam, cabai sedang masuk fase vegetatif aktif. Akar berkembang, batang membesar, daun bertambah. Kalau di fase ini nutrisinya kurang, efeknya panjang, pertumbuhan lambat, gampang stres, dan hasil panen bisa turun. Sekarang kita masuk ke bahan yang saya pakai. Masih mengikuti metode Mas Udin. Simple, terjangkau, tapi hasilnya nyata. KNO merah, NPK 1616, asam humat. Untuk takarannya, saya sarankan pakai gelas seperti ini, sama persis seperti di video, supaya konsisten. KNO 3 merah 1 gelas penuh, sekitar 200 gram untuk 20 liter air. NPK 1616 1 gelas penuh, 200 gram untuk 20 liter air juga. Nah, untuk asam humat saya gunakan 3 sendok makan. Ketiga bahan ini kita larutkan dulu sampai benar-benar merata, jangan ada endapan, supaya nutrisi bisa langsung diserap akar. Kenapa pakai KNO 3 merah? Karena KNO 3 merah ini terkenal fast respon. Kandungan kalium dan nitratnya cepat diserap, bikin daun lebih hijau, batang lebih kokoh, dan tanaman kelihatan segar dalam waktu singkat. Lalu NPK 1616 ini pupuk seimbang, nitrogen untuk daun, fosfor untuk akar, kalium untuk kekuatan tanaman. Cocok banget untuk fase pertumbuhan seperti sekarang. Dan asam humat berperan sebagai pembenah tanah. Dia bantu akar menyerap nutrisi lebih maksimal. Tanah jadi lebih hidup dan tanaman gak gampang stres, apalagi di musim hujan. Untuk aplikasinya, pengecoran kita lakukan langsung ke lubang tanam. Dosis per lubang sekitar 100-150 ml per tanaman. Jangan berlebihan, yang penting tepat sasaran ke area akar. Dan ini penting,
Pengecoran seperti ini aman dilakukan saat musim hujan, karena kita fokus ke lubang tanam, bukan menyiram berlebihan ke seluruh bedengan. Jadi intinya sahabat tani, perawatan cabai itu bukan soal mahal atau tidak, tapi soal tepat waktu dan tepat dosis. Metode Mas Udin ini sudah saya buktikan sendiri di lahan. Pelan-pelan, konsisten, tapi hasilnya kelihatan. Kalau teman-teman ingin tahu cara mencegah keriting dan virus kuning lebih detail, pastikan tonton video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berbagi ilmu pertanian yang jujur dan aplikatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.